The Glory merupakan drama yang bertema balas dendam yang mendarah akibat perundungan yang dialami oleh Moon Dong-eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo selama masa sekolahnya. Karena hal ini, akhirnya memunculkan rencana balas dendam yang telah disusun rapi oleh Moon Dong-eun sejak dirinya memutuskan membalas apa yang dialaminya di masa lalu. Dalam episode 1, The Glory memiliki latar tahun 2004 yang berfokus menceritakan tentang perundungan yang dialami oleh Moon Dong-eun selama masa sekolahnya. Karena tidak kuat selalu dibully, akhirnya Moon Dong-eun melaporkan semua perundungan yang dialaminya ke kantor polisi. Sayangnya, pihak kepolisian meloloskan semua pelaku perundung Moon Dong-eun hanya karena kepala kepolisian tersebut berteman dengan ibu Park Yeong-jin, si ketua pembuli. Bahkan wali kelas Moon Dong-eun bukannya membantu apa yang sedang dialaminya, malah terkesan ogah-ogahan dan berkata bahwa dia sangat merepotkannya. Akibat dari laporannya, Moon Dong-eun malah mendapatkan bulian yang lebih parah dari sebelumnya. Lebih parahnya, bulian yang dialami Moon Dong-eun bukan hanya ada di sekolah, melainkan juga di rumahnya sendiri. Ini karena Park Yeong-jin seringkali datang ke rumahnya, membuli dan juga melakukan pesta dengan teman-temannya. Karena sudah merasa tidak kuat, akhirnya Moon Dong-eun memutuskan untuk keluar dari sekolah. Namun penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Setelah keluar dari sekolah, sang ibu juga memutuskan kabur dan meninggalkan Moon Dong-eun sendirian. Setelah keluar dari sekolah, Moon Dong-eun memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia hampir menyerah dan ingin mengakhiri hidupnya. Suatu hari, Moon Dong-eun datang ke sekolah menemui Park Yeong-jin. Ia menanyakan apakah benar bahwa Park Yeong-jin bermimpi menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan, seperti yang ia baca di internet. Park Yeong-jin dengan seenaknya menjawab bahwa itu hanyalah tulisan asal, dan berkata bahwa sebuah mimpi hanya untuk orang seperti Moon Dong-eun. Pada musim panas 2006, Moon Dong-eun bekerja di pabrik tekstil. Selain bekerja, dia juga selalu belajar demi melanjutkan mimpinya, yaitu balas dendam pada Park Yeong-jin. Setelah bertahun-tahun bekerja, Moon Dong-eun memutuskan untuk berhenti dari pabrik dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Setiap hari, Moon Dong-eun selalu memikirkan nama Park Yeong-jin. Menurutnya, orang yang melukai sesamanya harus dibalas dengan cara yang sama. Mata diganti mata, gigi diganti gigi. Dan itu adalah tujuan utama Moon Dong-eun. Dalam episode 2, Moon Dong-eun selangkah demi selangkah memulai misinya untuk balas dendam. Ia seringkali melihat akun media sosial milik Park Yeong-jin dan para antek-anteknya yang sering membulinya dulu. Ternyata mereka masih kaya raya dan menikmati kehidupan yang mewah. Ada yang menjadi seniman namun pecandu narkoba, ada seorang pramugari, dan juga pebisnis, serta Park Yeong-jin yang menjadi penyiar cuaca. Sementara Moon Dong-eun menjadi guru les matematika sambil kuliah. Di suatu malam, selepas mengajar, Moon Dong-eun terjatuh pingsan. Dia kemudian bangun di rumah sakit, dengan salah satu pasien yang terlibat perkelahian pun ikut bangun bersamaan dengan Moon Dong-eun. Ternyata pria yang ikut bangun dengan Moon Dong-eun itu adalah salah satu dokter magang di rumah sakit itu. Setelah pertemuan itu, pria yang bernama Ju Yo-jung itu terus berusaha mendekati Moon Dong-eun dengan alasan agar Moon Dong-eun mau minum obat dari rumah sakit. Mereka jadi dekat dan berteman. Ju Yo-jung juga mengajari Moon Dong-eun cara bermain Go. Pada musim semi 2015, Moon Dong-eun lulus ujian seleksi penerimaan guru. Di sisi lain, ternyata Park Yeong-jin telah melahirkan dan menjadi seorang ibu. Musim panas 2021. Kehidupan pernikahan Park Yeong-jin terlihat bahagia. Hingga suatu saat, sang suami mendengar rumor bahwa di masa lalu istrinya pernah membuat perkara. Mendengar hal itu, Park Yeong-jin tidak tinggal diam. Dia bersama Lee Sara kemudian memanggil Choi Hye-jung,
untuk mengingatkan batasannya. Saat Mundong-eun sedang mencoba sepatu di butik, ia bertemu dengan salah satu pembulinya, Son Myung-oh. Dalam pertemuan itu, Mundong-eun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hasrat untuk membalas dendam kepada para pembulinya. Mundong-eun juga mendekati anak dari mantan wali kelasnya saat SMA. Hal tersebut juga termasuk dalam misi balas dendam. Memasuki tahun 2022, Mundong-eun pindah ke apartemen yang menghadap rumah Park Yeon-shin. Demi semakin dekat untuk balas dendam, Mundong-eun rela mengambil sampah di rumah milik ketua Kim untuk mendapatkan berbagai informasi. Ia bahkan mendapat dukungan dari asisten rumah tangga. Dengan syarat Mundong-eun mau membantunya untuk membunuh suaminya. Bagaimanakah kelanjutan dari misi balas dendam Mundong-eun? Nantikan kisahnya di episode selanjutnya.